Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah praktikum perpajakan 2. Kali ini saya akan bahas tentang faktur pajak keluaran. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tentang siapa yang menerbitkan faktur pajak, kemudian kapan faktur pajak itu harus diterbitkan, dan bagaimana cara mengisi faktur pajak. Nah, ini sebelum kita memasuki pertanyaan siapa yang menerbitkan faktur pajak, kita harus tahu dulu kode nomor seri faktur pajak. Ada 16 digit yang terdiri dari kode faktur pajak standar dan nomor seri faktur pajak standar. Nah, di sini ada yang namanya kode transaksi. Kepada siapa transaksi atau lawan transaksi kita atas penyerahan barang jasa, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini adalah beberapa kode transaksinya. Ada 8. Urutan yang kelima itu tidak lagi digunakan. Maka di sini bisa dilihat di dalam slide, urutan nomor 1 itu kepada selain pemungut. Terus yang kedua kepada bendaharawan dan juga kepada pemungut PPN lainnya. Dan selanjutnya bisa dilihat sampai dengan urutan ke-9. Nah, kemudian kode status. Kode status itu ada 2. Yang pertama 0 artinya normal, yang kedua 1 artinya penggantian. Nah, kalau pertama kali faktur pajak diterbitkan, itu berarti posisinya normal. Nah, kalau faktur pajak itu ada penggantian, maka nomor serinya tetap dan kode statusnya berganti menjadi angka 1. Nah, ini saat pembuatan faktur pajak. Nah, di sini akan terjawab kapan faktur pajak diterbitkan. Nah, ada 5, yaitu pada saat penyerahan BKP atau JKP. Jadi pada saat barang berpindah ke pembeli, berarti disitulah faktur pajak harus diterbitkan dan sudah terhutang PPN. Kemudian pada saat pembayaran, jika mendahului penyerahan. Artinya apa? Artinya pada saat penerimaan DP. Jadi uang DP diterima duluan, penyerahannya nanti. Atau tidak hanya DP, mungkin uangnya duluan, penyerahannya nanti. Nah, pada saat di situ PKP sebagai penjual harus menerbitkan faktur pajak. Kemudian pada saat pembayaran termin, yaitu pada saat penyerahan secara bertahap, itu faktur pajak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya pada saat tagihan. Nah, ini tagihan, pada saat tagihan faktur pajak diterbitkan hanya untuk penyerahan kepada pemungut PPN. Jadi pada saat begitu penyerahan itu belum diterbitkan PPN. Nah, pada saat penyerahan baru pada saat diserahkan BKP atau JKP itu belum diterbitkan faktur pajak. Kemudian pada saat penyerahan tagihan baru faktur pajak diterbitkan. Selanjutnya saat akhir bulan terutang. Nah, ini dilakukan faktur pajak gabungan. Contohnya konsumen A itu berlangganan. Tanggal 1 dia melakukan pembelian, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 itu sering melakukan pembelian. Nah, faktur pajak boleh dibuatkan itu secara gabungan, secara akumulasi pada akhir bulan terutang. Dari kelima tadi saya ambil contoh 1, yaitu saat penyerahan BKP atau JKP. Contohnya seperti ini. 5 Januari PT Sahabat mengirimkan barang senilai 10 juta belum termasuk PPN kepada PT Sejati. Pembayaran diterima tanggal 4 Februari. Nah, di sini DPP-nya yaitu 10 juta karena belum termasuk PPN. Kemudian PT Sahabat sebagai pembeli, PT Sahabat sebagai penjual. Nah, di sini berarti PT Sahabat yang menerbitkan faktur pajak. Nah, faktur pajak yang diterbitkan harus berdasarkan pada saat barang diserahkan, yaitu tanggal 5
Januari walaupun pembayarannya tanggal 4 Februari. Jadi tanggal 5 Januari itu sudah terhutang PPN. Nah, kemudian nomor serinya bisa kita lihat di sini 001. Berarti penyerahan kepada selain pemungut PPN. Nah, ini harus jeli di sini, nomor seri itu tidak boleh salah. Jadi kita harus tahu dulu kepada siapa transaksi kita diberikan, kepada siapa lawan transaksi kita. Nah, kemudian bagi PT Sahabat, faktur pajak diterbitkan itu merupakan faktur pajak keluaran. Tetapi bagi PT Sejati, faktur pajak itu merupakan faktur pajak masukan. Dia menerima faktur pajak, kemudian dapat dikreditkan. Sehingga bagi PT Sejati, faktur pajak ini merupakan faktur pajak masukan. Nah, ini cara mengisi faktur pajak. Tanggal 10 Maret 2020, PT Kencana yang merupakan distributor kain menyerahkan 100 roll kain jenis A kepada PT Sahabat dengan harga per roll adalah 300.000. Setiap pembelian 10 roll jenis A itu mengandung akan diberikan 1 roll kain jenis B dengan harga jual 240.000, belum termasuk PPN, dan mengandung margin 20%. Nah, dari soal ini terlihat ada 2 jenis transaksi. Yang pertama, penyerahan biasa, yaitu kepada selain pemungut, dan yang kedua, penyerahan barang dengan DPP nilai lain, yaitu bonusnya. Nah, di sini bisa lihat penjualnya PT Kencana dengan NPWP sekian, kemudian ada nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh KPP yaitu 1.200 sampai 1.300. Jadi ada 100 nomor seri faktur pajak yang dia punya. Kemudian pembelinya PT Sahabat dengan identitas seperti ini. Nah, bisa dilihat nomor seri faktur pajak ada di atas. Ingat, jangan sampai salah kepada siapa lawan transaksi ditujukan, yaitu ke selain pemungut. Jadi 010. Ini pertama kali faktur pajak dibuat. Nah, kemudian jangan lupa tanda tangan. Nah, karena sekarang faktur pajak itu sudah menggunakan e-faktur, maka tanda tangan nanti akan digunakan akan diganti oleh barcode keluaran dari e-faktur. Nah, selain dari situ dibuat juga faktur pajak yang dengan nilai lainnya, DPP nilai lainnya, yaitu 040 seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi, cuman yang membedakan adalah nomor faktur pajaknya. Yang pertama 10010, yang kedua 040. Nah, sekian penjelasan tentang faktur pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT ABC memberikan barang kena pajak senilai 10 juta kepada pantai asuhan. Nilai tersebut telah termasuk keuntungan 25 juta. Jadi 10 juta itu adalah harga jualnya yang sudah termasuk keuntungan 25%. Nah, untuk menghitung PPN-nya, maka harus dicari dulu DPP-nya, yaitu 100 per 125 dikali 10 juta. Kenapa 100 per 125? Karena keuntungannya yang diambil adalah 25%. Kalau keuntungannya 30%, berarti 100 per 130. Nah, ini kembali lagi ke soal. DPP-nya adalah 100 per 130 dikali 10 juta, diperoleh 8 juta. Sehingga PPN-nya adalah 10% dikali 8 juta dan diperoleh 800. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bahas tentang PPN juga objeknya serta perhitungannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM itu mungkin teorinya sudah diperoleh di mata kuliah perpajakan 2. Ini secara singkat saya uraikan sedikit di praktikum ini. PPNBM adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, ini
transaksi ini hanya digunakan terhadap BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diproduksi di luar negeri. Cara menghitungnya adalah tarif PPNBM dikali DPP. Nah, DPP-nya ini sama dengan DPP yang sudah diuraikan di PPN tadi. Sama, jadi tarif DPP PPN itu sama dengan DPP-nya PPNBM. Kemudian tarifnya ini kita lihat di sini. Nah, tarif PPNBM itu diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, yaitu minimum 10% dan maksimum 200%. Namun, di sini untuk penggunaan tarifnya itu masing-masing telah diatur besarannya di dalam PMK. Yang pertama adalah PMK nomor 33 tahun 2017 yang mengatur tarif untuk kendaraan bermotor. Ini tarifnya ada 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 125. Jadi di dalam PMK ini diatur pengelompokan atau jenis kendaraan bermotor dan tarif-tarifnya. Kemudian di dalam PMK nomor 35 tahun 2017 dan nomor 86 tahun 2019, di sini tarifnya ada 4, yaitu 20%, 40%, 50%, dan 75%. Ini hanya untuk selain kendaraan bermotor. Contoh perhitungannya, contohnya yang pertama adalah apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PT ABC senilai 40 juta, maka harga jualnya adalah 150 juta. Tarif PPNBM-nya 20%. Nah, di sini perhitungan PPNBM. Contohnya di sini ada perhitungan PPNBM. Contohnya seperti ini. Apabila harga produksi mobil senilai 110 juta, kemudian keuntungan yang diinginkan adalah 40 juta, maka harga jualnya adalah 150 juta. Nah, PPNBM atas mobil tersebut tarifnya adalah 20%. Nah, di sini DPP-nya itu sudah merupakan harga jual 150 juta. Maka PPNBM-nya langsung dikalikan tarif. Tarifnya 20%, kemudian DPP-nya adalah 150, sehingga diperoleh PPNBM-nya sebesar 30 juta. Nah, kemudian kasus yang keduanya adalah PT C mengimpor BKP tergolong mewah. Nah, DPP di sini adalah nilai impor senilai 200 juta. Maka PPNBM-nya itu langsung dikalikan tarif dikali nilai impor 200 juta itu senilai 60 juta. Kasus selanjutnya, Bapak Yusuf membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 840 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPNBM sebesar 40%. Berapa PPNBM atas pembelian barang tersebut? Nah, di sini dicari dulu DPP-nya, yaitu 100 per 110 dikali 840 sebesar 600 juta. Nah, kemudian PPNBM-nya adalah tarif dikali DPP, diperoleh 240. Nah, untuk kasus selanjutnya, PT ABC membeli kendaraan sebesar 260. Nah, 260 ini sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Cara mencari DPP-nya itu adalah 100 dibagi 110 ditambah 20. Jadi jangan salah menempatkan kurungnya ya. Jadi 100 dibagi 110 ditambah 20 dikalikan harga jual sebesar 260, sehingga diperoleh 200 juta. PPN-nya adalah 10% dikali 200 juta diperoleh 20 juta, dan PPNBM-nya 20% dikali 200 juta diperoleh 40 juta. Nah, sekian pemaparan dari saya untuk perhitungan PPN, kemudian PPNBM. Next, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita masih berbicara tentang pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.